Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kuliah digital marketing sesi yang ke-7. Baik. Di sesi yang ke-7 merupakan video pembelajaran melalui rekaman. Ya, di sesi yang ke-7 ini Bapak akan mereview kembali ya apa yang telah Bapak sampaikan di sesi 1 sampai dengan sesi yang ke-6. Nah, sesi ke-6 kebetulan itu pembahasan mengenai pengelolaan pertumbuhan pemasaran digital. Dikarenakan sesi 6 kemarin kelas bersama ya mengenai digital marketing property. Nah, itu bagus banget ya. Minggu kemarin tuh kedatangan seorang marketing properti. Ya, nah kita dapat belajar ya apa saja sih yang bisa kita dapatkan untuk menjadi seorang marketing properti. Mengingat properti merupakan kebutuhan dari setiap individu ya untuk kenyamanan beristirahat ya sehari-hari. Nah, itu bagus banget prospeknya kalau kita benar-benar mempelajari apa aja sih tips and trik menjadi marketing properti. Ya, utamanya kita harus paham dulu produk yang kita jual. Ya, produk yang kita jual itu produk apa? Nah, lokasinya di mana? Spesifikasinya bagaimana? Itu harus kita pelajari sebelum kita menawarkan kepada calon customer. Ya, kita harus pelajari dulu apa spesifik daripada rumah atau lahan yang akan kita jual. Ya, itu sangat luar biasa ya pendapatannya apabila kita dapat berhasil menjual satu unit rumah. Nah, itu sebagai sampingan, tapi menjadi prioritas itu bisa ya. Tujuan pembelajaran kita dapat mengetahui dan memahami development developing new market offering ya. Ini tujuan pembelajaran dari sesi yang ke-7. Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengetahuan dan memahami developing new market offering, serta mengetahui dan memahami building customer loyalty, serta mengetahui dan memahami socially responsible marketing, serta dapat mengetahui dan memahami pengembangan channel marketing, dan mengetahui dan memahami digital marketing trifecta ya. 3 unsur nih yang sekarang menjadi prioritas marketing. Baik, kita bahas dulu mengenai developing new market offering ya. Kuantitas penjualan dapat ditingkatkan ketika wilayah pemasaran diperluas dengan pasar yang baru ya, menitik beratkan pada perluasan pasar. Ya, apalagi di era digital saat ini, pengembangan new market itu sangat penting karena dengan adanya digitalisasi itu memperluas pasar kita. Tidak hanya daerah-daerah yang di sekitar rumah kita, tetapi dapat menjangkau seluruh pasar di luar sana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Pengembangan pasar tidak melibatkan suatu produk dikarenakan perusahaan hanya menjual produk ke segmen yang baru. Contoh pengembangan pasar, strategi pengembangan pasar ditargetkan pelanggan dari luar segmen. Hal ini dikarenakan perusahaan memanfaatkan nama merek yang sudah diciptakan. Pasar baru tidak memungkiri hanya di satu wilayah saja. Ya, jadi orientasinya tidak hanya di satu wilayah saja. Ya, tapi pulau namun kemungkinan segmen pasar bisa di luar negeri. Luar biasa kan? Bisa saja sampai ke luar negeri. Contohnya yaitu PT Garuda Indonesia yang membuka berbagai rute penerbangan baru di domestik dan mancanegara. Di antaranya adalah rute Jakarta-Tanjung Karang, Jakarta-Malang, dan lain-lain. PT Carrefour Indonesia juga membuka berbagai retail baru di berbagai kota besar di Indonesia. Ya, Carrefour terus membuka. Lalu developing new market offering yang lainnya, berikut adalah beberapa pedoman terkait strategi pengembangan pasar secara efektif. Saluran distribusi baru yang lebih handal, murah dan berkualitas, dan tentunya bagus. Perusahaan berhasil meraih kesuksesan pada apa yang dilakukan. Ada kelebihan kapasitas produksi, ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau belum jenuh. Ya, ini maksudnya belum jenuh, kan ada tuh tingkat pasar jenuh. Itu biasanya produknya udah lama, ada turun, ada naiknya. Nah, turunnya tuh biasanya tingkat jenuh. Pasar sudah bosan membeli produk tersebut. Ya, tapi suatu saat dengan inovasi baru, bisa aja produk tersebut menjadi naik kembali. Ya, industri pasar menjadi global secara cepat. Perusahaan mempunyai modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengelolaan operasi yang sudah diperluas. Ada developing new market offering. Strategi pengembangan pasar dapat diterapkan secara kombinasi strategi dengan strategi lain. Pengembangan produk, diversifikasi, penetrasi pasar, dan integrasi. Atau dapat diterapkan tanpa kombinasi. Strategi pengembangan pasar memahami biaya investasi. Tujuan anggaran pengembangan pasar, peran manajer, dan juga parameter keberhasilan. Memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran. Ya, kita harus memaksimalkan teknologi digital, apalagi di dunia digitalisasi saat ini. Jangan sampai kita terlambat untuk mengadopsi digitalisasi pasar. Menentukan harga ideal berdasarkan survei dan pengumpulan data harga di pasar. Memahami persaingan pasar, serta membuat inovasi varian produk baru atau upgrade layanan. Ya, selalu membuat inovasi. Inovasi dan inovasi orientasinya harus ke inovasi ya. Jangan sampai produk kita tidak mengadopsi sebuah inovasi. Pasti akan ketinggalan zaman. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan loyalitas customer. Meningkatkan penjualan dan pendapatan. Pelanggan yang royal
cenderung membeli produk atau jasa lebih sering, lebih banyak, dan lebih beragam dari perusahaan yang sama. Mereka juga cenderung merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain, sehingga meningkatkan jumlah pelanggan baru dan potensial. Mengurangi biaya pemasaran dan akuisisi. Pelanggan yang royal lebih mudah dipertahankan dan tidak memerlukan biaya promosi yang tinggi untuk menarik minat mereka. Mereka juga lebih resisten terhadap tawaran pesaing, sehingga mengurangi resiko kehilangan pelanggan. Meningkatkan reputasi dan citra merek. Pelanggan yang royal menjadi duta merek yang lebih baik bagi perusahaan. Mereka memberikan testimoni terhadap ulasan positif ya dan rating yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan perusahaan di mata pelanggan lainnya. Meningkatkan nilai pelanggan seumur hidup. Pelanggan yang royal memiliki nilai pelanggan seumur hidup. Customer lifetime value yang tinggi, yaitu nilai total pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan selama berhubungan dengan perusahaan. Nilai ini dapat dihitung dengan mengalihkan frekuensi pembelian, rata-rata jumlah pembelian, dan durasi hubungan. Untuk membangun customer loyalty, perusahaan harus melakukan beberapa strategi, antara lain kenali pelanggan dan biarkan pelanggan mengenal bisnis kita. Pelanggan akan merasa dihargai jika kita menjalin hubungan yang lebih personal dengan mereka. Kita harus mengetahui preferensi, kebutuhan, masalah, dan harapan pelanggan kita. Kita juga harus memperkenalkan visi misi, nilai, dan tujuan bisnis kita kepada pelanggan kita. Serta berikan produk dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan akan setia jika kita memberikan produk atau jasa yang memuaskan dan memecahkan masalah mereka. Kita harus menawarkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan diferensiasi dari pesaing. Kita juga harus menjalin kualitas dan konsistensi produk atau jasa. Berikan pelayanan yang cepat, ramah, profesional. Pelanggan akan setia jika kita memberikan pelayanan yang membuat mereka merasa nyaman dan dihormati. Kita harus melayani pelanggan dengan cepat, ramah, dan profesional di semua saluran komunikasi. Kita juga harus menangani keluhan, pertanyaan, atau masalah pelanggan dengan responsif dan solutif. Berikan produk royalitas pelanggan. Produk royalitas pelanggan adalah program yang memberikan penghargaan khusus kepada pelanggan yang telah setia dalam jangka waktu tertentu. Produk ini dapat berupa diskon, kupon, poin, dan hadiah, atau ketentuan lainnya. Program ini dapat meningkatkan frekuensi pembelian, rata-rata jumlah pembelian, dan durasi hubungan pelanggan. Dorong umpan balik dari pelanggan. Umpan balik dari pelanggan adalah sumber informasi yang berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan produk, jasa, dan pelayanan mereka. Kita harus mendorong pelanggan untuk memberikan umpan balik
melalui survei, ulasan, rating, atau saluran lainnya. Kita juga harus mendengarkan, menghargai, dan menindaklanjuti umpan balik tersebut. Lalu ada socially responsible marketing. Ya, merupakan konsep yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi pemasaran perusahaan, ya, berbasis sosial nih. Ya, bisa CSR, ya. Banyak banget nih. Bertujuan untuk menarik konsumen yang ingin mendukung suatu penyebaran atau membuat perubahan positif dengan keputusan pembelian mereka. Socially responsibility marketing juga merupakan perluasan dari konsep corporate social responsibility, ya, CSR, yaitu model bisnis yang membangun perusahaan untuk mengatur diri sendiri, mengakui bahwa aktivitas mereka berdampak pada berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum. Responsibility marketing, ya, itu sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan reputasi dan citra merek. Perusahaan yang melakukan socially responsibility marketing dapat menunjukkan nilai-nilai dan komitmen mereka terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan etis yang penting bagi konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Meningkatkan royalitas dan kepuasan pelanggan, perusahaan yang melakukan society responsibility marketing dapat menciptakan hubungan emosional dan rasional dengan konsumen yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan mereka. Hal ini dapat meningkatkan royalitas dan kepuasan pelanggan serta mengurangi biaya akuisisi dan retensi pelanggan. Meningkatkan diferensiasi dan keunggulan kompetitif perusahaan yang melakukan socially responsibility marketing dapat menawarkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan diferensiasi dari pesaing. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan preferensi konsumen terhadap produk atau jasa tersebut, serta mengurangi resiko komoditisasi. Meningkatnya kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis. Perusahaan yang melakukan socially responsibility marketing dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka dengan menjangkau segmen pasar yang lebih besar dan lebih royal. Pengembangan channel marketing. Konsep pengembangan channel marketing dan konsep yang berkaitan dengan cara perusahaan mendistribusikan produk atau jasa mereka ke pasar. Channel marketing atau saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang diambil produk atau jasa dari titik produksi hingga pengguna akhir. Pengembangan channel marketing. Dengan pengembangan channel marketing sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan berbagai manfaat. Meningkatkan jangkauan dan penetrasi pasar. Dengan mengembangkan channel marketing yang sesuai dengan karakteristik dan preferensi pasar sasaran, perusahaan dapat menjangkau dan menembus pasar yang lebih luas dan lebih dalam. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan perusahaan. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses produk atau jasa. Dengan mengembangkan channel marketing yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan konsumen, perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses produk atau jasa mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Ya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran.
Dengan pengembangan channel marketing yang sesuai dengan sumber daya dan kompetensi perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran mereka. Hal ini dapat mengurangi biaya distribusi, peningkatan kontrol kualitas, dan peningkatan koordinasi antara perusahaan dan perantara. Ya, ada digital marketing trifecta. Ya, ini coba lihat nih. Ya, trifecta ya, 3 faktor. Audit channel ya, website, sosial media, email list ya. Lalu earned channel. Review, Guespo, social share, social mention. Lalu ada paid channel, display ad, native ad, paid influence, atau paid. Nah, kita bahas digital marketing trifecta. Merupakan konsep digital marketing trifecta adalah yang menggabungkan 3 jenis media digital dalam strategi pemasaran online, yaitu owned, paid, dan earned. Owned media adalah media yang memiliki dan dikendalikan oleh perusahaan, seperti website, akun sosial media, blog email marketing, dan sebagainya. Paid media adalah media yang dibayar oleh perusahaan untuk menjangkau audiens yang luas, seperti iklan di Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, atau kerjasama dengan influence. Ya, digital marketing trifecta. Konsep digital marketing trifecta sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan jangkauan dan kesadaran merek dengan menggabungkan 3 jenis media digital, yaitu perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih beragam. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun reputasi positif di mata audiens, lalu meningkatkan lalu lintas dan konversi. Dengan menggabungkan 3 jenis media digital, perusahaan dapat mengarahkan audiens ke website atau landing page mereka. Hal ini dapat meningkatkan lalu lintas dan konversi dari audiens menjadi pelanggan atau prospek. Meningkatkan royalitas dan advokasi. Dengan menggabungkan 3 jenis media digital, perusahaan dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dan personal dengan audiens. Hal ini dapat meningkatkan royalitas advokasi dari audiens terhadap merek atau produk perusahaan. Nah, digital marketing trifecta ya, ada owned nih. Owned itu komponen dari trifecta. Owned media ini bisa kita artikan sebagai aset media yang kita miliki sendiri. Anggap saja kita memiliki aset media berbagai rumah kita untuk mempromosikan produk bisnis, kita plafon digital. Semakin banyak aset media yang kita miliki, maka semakin besar kemampuan kita untuk memperluas eksistensi bisnis kita di dunia digital. Sehingga meningkatkan jangkauan terhadap para target konsumen. Ya, beberapa contoh owned media digital marketing trifecta yang perlu dimiliki adalah website, sosial media channel, ya, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, blog, dan email marketing. Lalu ada digital marketing trifecta. Ada 5. Media ini paling efektif untuk melakukan pemasaran jika kita sudah tahu target pelanggan bisnis kita yang mana saja. Sesuai namanya, paid media ini merupakan media yang berbayar sehingga perlu adanya tambahan alokasi budget marketing untuk melakukan beberapa contoh nih. Ada Instagram, Facebook, ini tuh media promosinya ya. Oke, mungkin cukupkan di sesi yang ke-7 Bapak review tentang apa yang telah Bapak sampaikan di
mata kuliah digital marketing pada sesi 1 sampai ke 6. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh chat ke Bapak atau tulis komen di YouTube Bapak. Oke, mungkin Bapak cukupkan. Sehat-sehat buat kita semua. Irul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.